Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi pada video pembelajaran kali ini kami akan mempraktikkan untuk materi ketiga face recognition, yaitu ada image color conversion. Nah, jadi di sini pertama-tama ada kode import CP2, di mana kode ini kita gunakan untuk mengimport library OpenCV yang digunakan untuk mengolah gambar dan video. Kemudian lanjut di sini ada import NumPy as NP. Nah, kode ini digunakan untuk mengimpor library NumPy untuk mengolah array atau matriks angka yang digunakan oleh OpenCV untuk menyimpan dan memproses data gambar. Nah, untuk NP-nya ini ialah nama singkat dari NumPy. Kemudian lanjut, di sini ada import CP2. Nah, import CP2 ini ialah sama saja untuk mengimpor library OpenCV. Kemudian ada img cp2 imret karjepek. Nah, kode ini digunakan untuk membaca gambar dengan nama karjepek dan akan disimpan ke variabel img. Kemudian lanjut, di sini ada kode img gray. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah gambar dari BGR menjadi grayscale. Kemudian lanjut, di sini ada cp2 imshow. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan gambar asli yang berwarna. Kemudian lanjut, di sini ada cp2 imshow. Kode ini digunakan untuk menampilkan gambar yang sudah diubah menjadi grayscale atau abu-abu. Nah, kemudian di sini ada cp2 waitkey. Nah, kode ini menunggu sampai tombol keyboard ditekan sebelum program dilanjutkan. Kemudian lanjut, di sini ada cp2 destroy all windows. Nah, kode ini digunakan untuk menutup semua jendela gambar yang ditampilkan oleh OpenCV. Kemudian lanjut, di sini ada img cp2 imprint. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan gambar dengan file bernama karjepek dan menyimpannya ke variabel img. Kemudian lanjut, sini ada kode img RGB ini. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah warna dari BGR menjadi RGB. Kemudian lanjut, di sini ada cp2 imshow original image. Di sini kode ini digunakan untuk menampilkan gambar asli. Kemudian lanjut, di sini ada cp2 imshow RGB image. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan gambar yang sudah diubah ke RGB. Kemudian lanjut, sini ada cp2 waitkey. Nah, ini fungsinya untuk menunggu tombol keyboard ditekan. Kemudian lanjutnya ada cp2 destroy all windows. Kode ini digunakan untuk menutup semua jendela gambar. Kemudian lanjut, di sini ada import matplotlib. Nah, kode ini digunakan untuk mengimpor library matplotlib untuk menampilkan gambar dalam bentuk plot. plt adalah nama alias dari matplotlib pyplot. Kemudian lanjut ada img cp2 imread. Nah, kode ini untuk membaca file gambar karjepek dan menyimpannya ke variabel img. Nah, kemudian ada img rgb cp2 color. Kode ini digunakan untuk mengubah format warna gambar dari BGR menjadi RGB agar tampil benar di matplotlib. Nah, di sini kemudian ada plt imshow digunakan untuk menampilkan gambar img RGB menggunakan matplotlib. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini sudah muncul outputnya berupa gambar. Kemudian lanjut, di sini ada cp2 imread karjepek. Nah, kode ini digunakan untuk membaca gambar dengan nama karjepek. Kemudian lanjut, di sini ada img BGRA. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah gambar dari BGR 3 channel menjadi BGRA 4 channel dengan tambahan alpha atau transparansi. Kemudian lanjut, di sini ada cp2 imshow original untuk menampilkan gambar asli. Kemudian ada cp2 imshow BGRA image, yaitu untuk menampilkan gambar yang sudah diubah menjadi BGRA atau ditambahkan transparansinya. Kemudian di sini waitkey ini untuk menunggu tombol keyboard ditekan sampai program selanjutnya dilanjutkan. Kemudian di sini ada cp2 destroy all windows. Kode ini digunakan untuk menutup semua jendela gambar. Kemudian lanjut, di sini ada img shape. Nah, img shape ini menampilkan ukuran gambar berupa tinggi, lebar, dan channelnya. Nah, di sini sudah ada outputnya yang merupakan tinggi, lebar, dan channel dari gambar yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian lanjut, di sini ada img BGRA shape. Nah, di sini untuk menampilkan ukuran gambar BGRA yang tadi yaitu tinggi, lebar, dan 4 channelnya. Seperti yang sudah terlihat di sini, outputnya sudah terlihat, dan di sini channelnya sudah berubah menjadi 4, tidak lagi 3.
Kemudian lanjut, di sini ada IMG BGRA 0,0. Nah, di sini kode ini digunakan untuk menampilkan nilai piksel pada posisi 0,0, yaitu blue, green, red, dan alpha. Kemudian di sini ada IMG BGRA 2.23 sama dengan 70. Nah, di sini kode ini mengubah semua nilai channel alpha menjadi 70 atau setengah transparan. Kemudian lanjut, di sini ada IMG BGRA 0,0 untuk menampilkan kembali nilai piksel 0 setelah alpha diubah. Di sini outputnya sudah terlihat. Kemudian lanjut, di sini ada CP2 ImShow BGRA IMG Edit. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan gambar BGRA yang sudah diedit atau diedit transparansinya. Kemudian lanjut, di sini ada CP2 ImShow Original Image untuk menampilkan gambar asli. Kemudian CP2 Wait Key untuk menunggu tombol keyboard ditekan. Nah, kemudian di sini ada CP2 ImRate Card Transparency PNG. Nah, kode ini digunakan untuk menyimpan gambar IMG BGRA menjadi file PNG dengan nama Card Transparency PNG. Kemudian lanjut, di sini tertulis kode yang sama untuk menyimpan gambar IMG BGRA menjadi JPEG dengan nama Card Transparency JPEG. Kemudian lanjut, di sini ada cap kita masuk ke konver video. Yang pertama di sini ada cap sama dengan CP2 Video Capture. Nah, kode ini digunakan untuk membuka file video MP4 untuk dibaca frame demi frame. Kemudian lanjut, di sini ada wildcap. Nah, wildcap ini digunakan sebagai perulangan berjalan selama video masih terbuka. Kemudian lanjut, di sini ada red frame. Nah, red frame ini artinya status berhasil atau tidak. Kemudian frame-nya ialah gambar frame dari video. Nah, kemudian lanjut, di sini ada if rate. Nah, if rate ini artinya jika frame berhasil dibaca, maka kode di dalamnya dijalankan. Nah, kemudian lanjut, di sini ada gray sama dengan CPT color. Kode ini digunakan untuk mengubah frame video berwarna menjadi grayscale. Kemudian lanjut, di sini ada CP2 ImShow. Kode ini digunakan untuk menampilkan video dalam gambar grayscale. Nah, kemudian lanjut, di sini ada if CP2 Wait Key. Nah, kode ini artinya menunggu 25 milidetik dan jika tombol key ditekan maka videonya akan berhenti. Nah, kemudian di sini ada break. Nah, break ini untuk menghentikan perulangan video. Kemudian ada else break. Nah, else break ini artinya jika frame tidak berhasil dibaca, maka perulangan akan diberhentikan. Kemudian lanjut, di sini ada CP2 Destroy All Windows, digunakan untuk menutup semua jendela video atau gambar yang ditampilkan oleh OpenCV. Baik, yang selanjutnya di sini ada drawing tool, di mana di dalam drawing tool ini ada yang namanya draw line. Nah, kemudian pada kode ini, yang pertama kode ini membuat background gambar kosong berwarna hitam dengan ukuran 40 pixel dan channelnya ada 3. Kemudian NP zeros di sini menghasilkan nilai pixel 0 sehingga akan menampilkan warna hitam. Kemudian ada as type up win8, di mana ini digunakan agar format data sesuai dengan format gambar OpenCV. Kemudian yang selanjutnya ini ada menggambar garis, di mana line-nya itu ada 10, 350, kemudian ada 300, kemudian 350, 50, 0, 255, kemudian 3. Fungsi CP line di sini digunakan untuk menggambar garis pada gambar. Kemudian yang selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya, namun yang menjadi pembeda di sini adalah garisnya. Yang pertama background 100, 350, kemudian 300, kemudian 350, 50, 0, 255, kemudian 3. Ini berfungsi untuk menggambar garis horizontal merah, kemudian dengan parameter tambahan yang digunakan untuk mengisi bentuk biasanya pada shape tertutup. Kemudian selanjutnya itu garis vertikal. Karena X1 sama dengan X2, maka terbentuk garis vertikal. Dengan parameter tambahannya di sini ada tipe garis dengan 8 connected line. Kemudian yang selanjutnya itu ada garis miring. Dia menggambar garis diagonal, tipe garis dengan 4 connected line. Kemudian garis anti aliasing, di mana dia digunakan untuk membuat garis lebih halus atau anti aliasing. Kemudian di sini ada program menggambar rectangle, di mana dia berfungsi untuk digunakan menggambar persegi panjang. Nah, 15,25 di sini adalah titik kiri atasnya, kemudian 200,150 adalah titik kanan bawah, kemudian 0,0255 adalah warna merah dari BGR,
Kemudian 5 di sini adalah ketebalan garisnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada program rectangle, outline, dan fill, di mana program ini menggambar dua rectangle. Nah, rectangle outline, dia hanya menggunakan garis tepi saja. Kemudian rectangle fillet, parameter yang digunakan adalah -1, berarti rectangle diisi penuh dengan warna. Kemudian CV2 line AA membuat tepi rectangle lebih halus. Kemudian yang selanjutnya di sini ada program menggambar lingkaran, di mana kode ini digunakan untuk membaca gambar dari file. Kemudian fungsi CV2 circle di sini digunakan untuk menggambar lingkaran. Di sini ada parameternya. Yang pertama 150,100 ini merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian ada 55 yang merupakan radiusnya. Kemudian 0, 255 dan 150 ini adalah warna lingkarannya nanti. Kemudian 2 di sini adalah ketebalan garis. Yang selanjutnya di sini ada program circle, outline, dan fillet, di mana program ini menggambarkan dua lingkaran berbeda. Lingkaran outline, dia membuat lingkaran hanya memiliki garis tepi saja. Kemudian CV2 line AA di sini membuat lingkaran lebih halus. Kemudian ada lingkaran fillet, di mana -1 berarti lingkaran diisi penuh dengan warna. Nah, baik, di sini kita lanjut ada write text cp2.pathText. Nah, ini digunakan untuk menambahkan teks pada gambar menggunakan OpenCV. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada baris pertama, yaitu menulis teks pada background. Nah, di sini ada background sama dengan np.zeros. Ini untuk membuat background hitam ukuran 200 x 400 pixel dengan 3 channel warna. Nah, selanjutnya di sini ada cp2.pathText background. Ini untuk menuliskan teks hello world pada gambar. Nah, parameter yang digunakan yaitu parameter nilai fungsi posisi 50,50, posisi awal teks, font simplex, font standar OpenCV ukuran 0,7, kemudian ukuran teks warnanya yaitu 0,255,127 dan warna hijau warna hijau. Kemudian ketebalannya ada 1 ke ketebalan teks. Nah, cp2.line_AA ini membuat teks lebih halus, membuat teks menjadi lebih halus. Nah, selanjutnya di sini ada cp2 IMSO draw text background. Ini untuk menampilkan gambar dengan judul draw text. Nah, kemudian di sini ada cp2.whitek0 dan cp2.destroy all windows. Nah, ini untuk menunggu tombol keyboard ditekan lalu menutup window. Nah, selanjutnya di sini, nah baik, ini hasil outputnya. Kemudian kita masuk ke draw dan mouse event click. Nah, di sini draw line menggunakan mouse. Nah, pada kode ini x0, y0, xt, yt dan 0,0,0,0 ini digunakan untuk yang dimana x0 ini, y0 ini untuk menyimpan titik awal dan xt, yt ini titik akhir garis. Nah, kemudian di sini ada title underscore window sama dengan draw line, ini judul window OpenCV-nya. Kemudian di sini ada isDraw false, ini variabel penanda apakah mouse sedang menggambar atau tidak. Nah, kemudian di sini ada frame sama dengan np.ons, ini untuk membuat background putih ukuran 400 x 400 pixel. Nah, kemudian di sini ada draw underscore line x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 0, xt sama dengan 0, yt sama dengan 0. Nah, ini fungsi untuk menggambarkan garis. Selanjutnya di sini ada background sama dengan frame.copy. Nah, ini untuk menyalin gambar agar gambar asli tidak berubah. Kemudian di sini ada cp2.line background. Nah, ini untuk menggambar garis dengan warna ungu. Kemudian di sini ada cp2.imso title underscore window background. Ini untuk menampilkan garis pada window. Nah, kemudian di sini ada fungsi baca, di mana draft, read underscore line, event, xy, flag, dan parameter. Nah, kemudian fungsi ini akan dijalankan ketika mouse bergerak atau diklik. Kemudian di sini ada if event pertama ini untuk ketika tombol kiri mouse ditekan.
Nah, kemudian gerakan mouse-nya itu nanti ketika elif, kemudian pada baris kedua ini ada elif event, ini untuk ketika mouse digerakkan, kemudian elif event yang keduanya ini untuk ketika tombol mouse dilepas. Nah, selanjutnya di sini ada cp2.name window, title underscore window, di mana ini untuk membuat window. Kemudian di sini ada cp2.setMouse callback, title underscore window, read underscore line. Nah, di sini ini untuk menghubungkan event mouse dengan fungsi read line. Nah, ini output yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya di sini ada draw rectangle menggunakan mouse event click. Nah, selanjutnya kita masuk ke draw rectangle menggunakan mouse event click. Nah, di sini pada baris pertama ini def draw underscore rectangle ini x sama dengan 0, y sama dengan 0, xt sama dengan 0, dan yt sama dengan 0. Ini berfungsi untuk menggambarkan garis. Kemudian background di sini, background sama dengan frame.copy ini untuk menyalin gambar agar gambar asli tidak berubah. Nah, di sini pada baris ketiga, cp2.rectangle ini untuk menggambarkan garis dengan warna ungu. Kemudian di sini ada cp2 IMSO, title window background. Nah, ini untuk menampilkan garis pada Windows. Nah, selanjutnya di sini program pada penjelasan ini, program ini digunakan untuk menggambar persegi panjang atau rectangle secara interaktif menggunakan mouse pada jendela OpenCV. Penggunaan dapat klik lalu drag mouse untuk menentukan ukuran rectangle. Nah, di mana x0, y0, xt, yt sama dengan 0,0,0,0 ini digunakan untuk menyimpan koordinat titik rectangle-nya. Nah, di mana jadi x0, y0 ini titik awal rectangle saat mouse diklik, kemudian xt ini titik akhir rectangle saat mouse digeser. Nah, selanjutnya di sini ada title window. Title window ini menentukan judul window OpenCV yang akan muncul saat program dijalankan nanti. Nah, kemudian di sini ada is underscore draw sama dengan false. Ini menandakan apakah pengguna sedang menggambar rectangle atau tidak. Nah, di sini ada frame sama dengan np.onNess. Ini membuat gambar kosong berwarna putih dengan ukuran 400 x 400 pixel dengan 3 channel warna yaitu BGR. Nah, di sini kemudian di sini ada np.onNess ini membuat array berisi nilai 1 dan 255 ini mengubah warna menjadi putih. Nah, kemudian di sini ada masuk pada baris ini. Ya, fungsi ini digunakan untuk menggambar rectangle pada gambar dan menyalin gambar background agar gambar asli tidak berubah menjadi saat rectangle digambar. Kemudian di sini ada cp2 rectangle. Nah, di sini pada x0, y0 ini untuk menentukan titik awal rectangle sesuai posisi mouse. Nah, kemudian di sini ada elif event yang ini terjadi ketika mouse digerakkan. Kemudian xt, yt sama dengan x, y ini memperbarui titik akhir rectangle sesuai posisi mouse. Ini membuat rectangle mengikuti gerakan mouse saat drag. Nah, selanjutnya di sini if is draw ini untuk pengguna sedang menggambar, maka fungsi draw underscore rectangle ini bisa dijalankan. Ini output yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya di sini ada draw circle dan mouse event click. Nah, pada program ini digunakan untuk menggambarkan lingkaran secara interaktif menggunakan mouse pada jendela OpenCV. Pengguna dapat menentukan pusat lingkaran dengan klik mouse, kemudian menarik mouse untuk menentukan radius lingkaran. Nah, kemudian di sini pada baris pertama ada import math. Nah, ini library math digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, khususnya untuk menghitung akar kodrat dalam perhitungan radius lingkaran. Nah, kemudian di sini ada x0, y0, r sama dengan 0,0,0. Ini digunakan untuk
menyimpan nilai yang dimana x0 ini adalah koordinat X pusat lingkaran, kemudian Y0 ini adalah koordinat Y pusat lingkaran, dan R ini adalah radius lingkaran. Kemudian di sini ada title window. Title window ini menentukan judul window OpenCV yang akan ditampilkan. Kemudian di sini ada is underscore draw sama dengan false. Ini fungsinya untuk variabel boolean untuk menandai apakah pengguna sedang menggambar lingkaran atau tidak. Nah, kemudian masuk pada frame ini membuat background gambar putih dengan ukuran 400 x 400 pixel dengan 3 warna dan 3 channel warna yaitu BGR. Nah, kemudian di sini masuk ke def draw underscore circle x0, y0 dan r ini untuk membuat fungsi menggambar lingkaran pada gambar. Kemudian backgroundnya ini untuk menyalin gambar frame agar gambar asli tidak berubah ketika lingkaran digambar. Nah, kemudian masuk ada cp2.circle ini background ini untuk menggambarkan lingkaran pada gambar. Kemudian pada kode selanjutnya ada if event. Nah, defret underscore circle di sini digunakan untuk mendeteksi aksi mouse seperti klik, gerakan, dan pelepasan tombol. Kemudian parameter fungsi event jenis event mouse, X, Y, posisi kursornya, flag ditambah parameter tambahan. Kemudian di sini menggunakan variabel global yaitu x0, y0, r sama dengan x, y, 0. Ini untuk variabel tersebut dapat diakses dan diubah di dalam fungsi. Kemudian di sini ada if event cp2. Nah, event ini terjadi ketika tombol kiri mouse ditekan. Kemudian di sini ada x0, y0, r sama dengan x, y, 0 untuk menentukan titik pusat lingkaran berdasarkan posisi mouse. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada elif event. Elif event ini terjadi ketika mouse digerakkan. Kemudian di sini R sama dengan integer, ini untuk menghitung radius lingkaran menggunakan rumus jarak Euclidean. Dan selanjutnya di sini masuk pada elif event yang dimana ini juga terjadi ketika tombol kiri mouse dilepas. Kemudian di sini R sama dengan integer math.sqrt ini untuk menghitung radius terakhir atau menghentikan proses menggambar. Nah, selanjutnya menggambar. Di sini ada if is underscore draw. Ini untuk draw underscore circle x0, y0 dan r ini berfungsi jika pengguna sedang menggambar, maka fungsi draw underscore circle ini dipanggil untuk menampilkan lingkaran. Nah, ini output yang akan dihasilkan. Lalu selanjutnya ada crop and draw and mouse even click. Nah, kode ini merupakan inisialisasi variabel koordinat. Variabel ini digunakan untuk menyimpan koordinat titik rectangle. Nah, title window ini merupakan judul window yang mana judulnya adalah draw rectangle, yang mana menentukan judul window OpenCV yang akan ditampilkan. IsDraw sama dengan false, itu status gambar yang menandakan apakah pengguna sedang menggambar rectangle atau tidak. Nah, untuk membaca gambar itu dengan fungsi base underscore image sama dengan cv2.imret dalam kurung car.jpg, yang mana digunakan untuk membaca gambar car.jpg dari folder kerja. Nah, img sama dengan base underscore image.copy itu berfungsi untuk membuat salinan gambar asli agar gambar utama tidak berubah ketika rectangle digambar. Nah, devDraw underscore rectangle ini itu fungsi untuk menggambar atau membuat gambar rectangle pada gambar. img sama dengan base underscore img.copy ini itu untuk menyalin gambar asli agar rectangle digambar pada salinan gambar. Nah, selanjutnya kode devCrop underscore image dalam kurung crop underscore image ini digunakan untuk memotong
atau crop gambar berdasarkan rectangle yang dibuat. img underscore crop itu untuk melakukan crop gambar menggunakan switching array pada NumPy. cv2.emuret ini digunakan untuk menyimpan hasil crop ke file image.jpg. cv2.emshow dalam kurung cropped image, img underscore crop itu untuk menampilkan hasil crop pada window baru. Lalu fungsi event pada mouse itu dengan kode def red underscore rectangle dalam kurung event x, y, flex, parm itu digunakan untuk mendeteksi event mouse seperti klik, drag, dan lepas mouse. Nah, di sini juga ada variabel global yaitu x0, y0, xt, yt, isDraw agar variabel tersebut dapat digunakan dan diubah di dalam fungsi. Selanjutnya di sini juga ada perintah event click mouse. If event sama dengan cv2.event underscore l button down titik 2 itu terjadi ketika tombol kiri mouse ditekan. x0, y0, xt, yt sama dengan y, x, y itu berfungsi untuk menentukan titik awal rectangle berdasarkan posisi mouse. Is underscore draw sama dengan true itu menandakan bahwa proses menggambar dimulai. Nah, lalu di sini juga terdapat event mouse bergerak. Elif event sama dengan cv2.event underscore mouse move titik 2 itu berfungsi untuk jika terjadi ketika mouse digerakkan. Nah, selanjutnya ada event mouse dilepas. Elif event sama dengan cv2.event underscore l button up itu terjadi ketika tombol kiri mouse dilepas. Is underscore draw sama dengan false itu untuk menentukan titik akhir rectangle dan menghentikan proses menggambar. Crop underscore image dalam kurung crop dot underscore image itu untuk memanggil fungsi crop underscore image dalam kurung untuk memotong gambar sesuai rectangle yang dibuat. Nah, untuk menjalankan fungsi menggambar itu ada perintah if is underscore draw titik 2 draw underscore rectangle dalam kurung x0, y0, xt, yt. Jika pengguna sedang menggambar rectangle, maka fungsi draw underscore rectangle dalam kurung akan dijalankan. Lalu di sini juga terdapat perintah untuk membuat window. cv2.name window dalam kurung title underscore window ini itu untuk membuat window pada OpenCV. Nah, lalu di sini juga ada perintah untuk menghubungkan event mouse yaitu dengan perintah cv2.setMouse callback dalam kurung title underscore window, red underscore rectangle. Nah, selanjutnya ada perintah untuk menjalankan program yaitu draw underscore rectangle dalam kurung. Lalu untuk gimana fungsinya untuk menampilkan tampilan awal. cv2.waitKey dalam kurung 0 itu menunggu tombol keyboard ditekan. Nah, cv2.destroy all windows dalam kurung itu untuk menutup semua Windows OpenCV. Nah, dari semua kode ini, program ini menunjukkan untuk bagaimana cara menggambar rectangle secara interaktif dengan mouse dan melakukan crop gambar berdasarkan area yang dipilih. Baik, sekarang kita akan coba. Nah, jadi seperti inilah jika program akan dijalankan. Selanjutnya di sini pada kode ini itu untuk membuat background kosong, yang mana bagian fungsi np.zero dalam kurung itu untuk membuat array berisi nilai 0. Lalu dalam kurung 200,400,3 yaitu untuk ukuran gambar, yaitu tinggi 200 piksel, lalu lebar 400 piksel, dan 3 channel warna. 3 channel warnanya itu ada BGR, ASType dalam kurung np.unt8 yang mana untuk mengubah tipe data agar sesuai dengan format gambar pada OpenCV. Karena semua nilai
semua nilai 0, maka background yang dihasilkan itu berwarna hitam. Lalu fungsi ini itu digunakan untuk menggambar rectangle pada gambar, yang mana penjelasannya parameter fungsi background gambar tempat rectangle digambar dalam kurung 50,100 itu merupakan titik kiri atas rectangle, lalu 200,150 itu titik kanan bawah rectangle, dan 0,0255 itu warna rectangle itu warna merah dalam format BGR, dan 1 rectangle diisi penuh dengan warna. Jadi rectangle yang dihasilkan adalah persegi panjang merah yang terisi penuh. Nah, selanjutnya fungsi ini digunakan untuk menambahkan teks pada gambar. Nah, di sini ada parameter fungsi background gambar tempat teks ditambahkan. Hello World yaitu merupakan teks yang ditampilkan. 50 dan 100 itu posisi awal teks. Lalu 0,9 itu merupakan ukuran teks, dan 0,255,127 itu warna teks 1 ketebalan teks. Line underscore AA itu membuat garis teks lebih halus. Nah, teks akan muncul di atas rectangle merah. Lalu fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar. Selanjutnya, yang ini untuk menunggu input keyboard. Dan yang ini digunakan untuk menutup window. Nah, program ini digunakan untuk menggambar objek grafis dan menambahkan teks pada gambar. Baik, sekarang kita akan coba. Seperti inilah output dari program dari kode itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada perintah untuk membuat gambar kosong berwarna hitam yang akan digunakan sebagai tempat menggambar objek. Nah, penjelasannya pada bagian fungsi np.zeros dalam kurung itu untuk membuat array berisi nilai 0, 200, 400, dan 3 itu ukuran gambar tinggi 200 piksel, lebar 400 piksel, dan 3 channel warna. Selanjutnya, teks dalam kurung hello world itu variabel teks digunakan untuk menyimpan tulisan yang akan ditampilkan pada gambar. Lalu dalam kurung w, h baseline itu untuk digunakan menghitung ukuran teks sebelum digambar. Nah, pada parameter fungsi teks yang akan dihitung ukurannya font underscore herse underscore simplex, jenis font 0,5 ukuran font, dan 1 ketebalan teks. Tujuannya itu untuk perhitungan ini adalah agar rectangle background bisa menyesuaikan ukuran teks. Selanjutnya, perintah cp2 rectangle dalam kurung background dalam kurung 50,100 min h dalam kurung 50 plus w, 100 plus baseline, dan dalam kurung 255,255 min 1 itu digunakan untuk membuat background rectangle di belakang teks. Pada koordinat fungsi dalam kurung 50,100 min h ini itu titik kiri atas rectangle, dan 50 plus w, 100 plus baseline itu titik kanan bawah. Karena tinggi teks adalah h, maka 100 min h digunakan supaya rectangle mencakup area di atas teks. Nah, perintah cp2.putText dalam kurung background text itu untuk digunakan untuk menampilkan teks. Untuk menampilkan gambar itu menggunakan fungsi cp2.imshow dalam kurung draw rectangle. Dan fungsi ini untuk menunggu input keyboard cp2.writeKey. Lalu untuk menutup window bisa membuat perintah cp2.destroy all windows. Sekarang kita akan coba. Jadi seperti ini output dari program tersebut. Nah, selanjutnya fungsi ini digunakan untuk menampilkan teks dengan kotak background. Itu label box pada gambar menggunakan OpenCV. IMG gambar yang akan diberi label teks yang akan ditampilkan X itu posisi koordinat horizontal teks, dan Y itu posisi koordinat vertikal teks. Nah,
perintah ini digunakan untuk menghitung ukuran teks sebelum digambar. Yang mana variabel fungsi W itu lebar teks, A itu tinggi teks, dan baseline jarak tambahan di bawah teks. Label teks yang akan dihitung ukurannya font underscore hersey underscore simplex jenis font 0,9 yaitu ukuran fonts, dan 1 yaitu ketebalan teks. Nah, tujuan dari perhitungan ini adalah agar ukuran kotak background sesuai dengan ukuran pada teks. Nah, lalu background text atau lalu cv2.rectangle ini yaitu untuk menggambar background text atau membuat kotak background di belakang teks. Nah, terus Nah, untuk menampilkan teks, kita bisa membuat perintah cv2.putText dalam kurung image fungsi ini. Yang mana penjelasannya img gambar itu tempat teks ditampilkan. Label teks yang ditampilkan yaitu X, Y, posisi teks. Dan font underscore hersey underscore simple itu jenis font. 0,9 yaitu ukuran teks. 255,225,255 itu warna teks atau putih. Dan 1 merupakan ketebalan teks. Line underscore AA ini itu membuat garis teks lebih halus. Nah, return ini itu untuk mengembalikan gambar yang sudah ditambahkan label box. Ini akan memungkinkan fungsi digunakan seperti img sama dengan draw underscore label underscore box. Yang mana alur kerjanya itu menghitung ukuran teks, lalu membuat kotak background sesuai ukuran teks, selanjutnya menampilkan teks di atas kotak, dan mengembalikan gambar yang sudah diberi label. Baik, kita akan coba Nah, jadi beginilah output dari program tersebut. Nah, selanjutnya sini ada img sama dengan cv2.imret dalam kurung car.jpg. Itu ini digunakan untuk membaca file gambar bernama car.jpg dari folder tempat program yang dijalankan. Nah, pada bagian fungsi cv2.imret ini, fungsi OpenCV digunakan untuk menggambar mau menjadi ini. Belum ada. Nah, awi, terus. Nah, Thomas nak tahu. Lalu di sini ada fungsi img sama dengan cv2.imret dalam kurung car.jpg. Di mana fungsi ini digunakan untuk membaca file gambar bernama car.jpg. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menggambar rectangle. Nah, penjelasannya itu img merupakan gambar tempat rectangle digambar. 50,50 yaitu titik kiri atas rectangle. Lalu 300,300 yaitu titik kanan bawah. 200,55,127,0 yaitu warna. Rectangle dalam format BGR. Dan lalu 2 ini merupakan ketebalan garis. Karena ketebalannya 2, maka rectangle hanya berupa garis atau outline dan tidak diisi warna. Nah, ini untuk menampilkan gambar. Lalu ini untuk menunggu input keyboard, dan ini untuk menutup window. Kita akan coba running. Nah, seperti inilah outputnya. Selanjutnya di sini ada fungsi yang digunakan untuk membaca file gambar bernama car.jpg. Nah, lalu perintah ini itu untuk menghitung ukuran teks. Fungsi cv2.getTextSize ini itu akan menghasilkan variabel fungsi. W adalah lebar teks, A adalah tinggi teks, dan baseline itu jarak tambahan di bawah teks. Lalu untuk menggambar rectangle atau background text itu dengan perintah cv2.rectangle dalam kurung image dalam kurung 50,50 min H, 50 plus W, 50 plus baseline,
255,127,0 dan min 1. Nah, 50,50 min H ini merupakan titik kiri atas. 50 plus W, 50 plus line itu titik kanan bawah. 255,127,0 itu warna kotak ya, dengan warna biru orange dalam format BGR, dan min 1 itu rectangle akan diisi penuh. Kotak ini berfungsi sebagai background agar teks lebih mudah dibaca. Nah, untuk menampilkan teks itu dengan perintah cp2.putText dalam kurung image card.jpg. Nah, cp2.font_hc_simplex 0,5 itu digunakan untuk menampilkan teks pada gambar. Lalu untuk menampilkan gambar yaitu dengan perintah cp2.enshow dalam kurung draw rectangle, image. Nah, selanjutnya kita akan mencoba running program tersebut. Nah, selanjutnya pada perintah ini itu untuk membaca file gambar bernama card.jpg. Terus perintah ini digunakan untuk menghitung ukuran teks. Variabel fungsinya W itu lebar teks, H itu tinggi teks, baseline itu jarak tambahan di bawah teks. Nah, untuk menggambar bounding box atau kotak besar itu menggunakan perintah cp2.rectangle. Lalu untuk membuat background label itu menggunakan perintah cp2.rectangle. Dan untuk menampilkan teks label itu menggunakan perintah cp2.putText dalam kurung image card.jpg dalam kurung 50,50 dan ini. Nah, selanjutnya untuk menampilkan gambar yaitu menggunakan perintah cp2.enshow. Nah, ini untuk menunggu input pada keyboard dan untuk ini untuk menutup window. Nah, seperti inilah output program tersebut. Lalu selanjutnya fungsi ini digunakan untuk menggambar bounding box atau kotak objek dan label teks pada gambar. Terus untuk menghitung ukuran teks bisa menggunakan perintah dalam kurung W, H baseline sama dengan cp2.get text size dalam kurung label. Nah, terus untuk menggambar bounding box objek itu menggunakan perintah cp2.rectangle dalam kurung image dalam kurung x0, y0 plus baseline dalam kurung max dalam kurung xt, x0 plus w. Selanjutnya untuk membuat background label yaitu menggunakan fungsi cp2.rectangle dalam kurung image dalam kurung x0, y0 min h. Nah, x0, y0 min h ini itu titik kiri atas label. Terus x0 plus w, y0 plus baseline itu titik kanan bawah label. Selanjutnya untuk menampilkan teks label pada gambar itu menggunakan fungsi cp2.putText dalam kurung image, label, x0, y0. Untuk mengembalikan gambar itu menggunakan return image, yang mana tahapannya itu menghitung ukuran teks, lalu menggambar bounding box objek, selanjutnya membuat background label, lalu menampilkan teks label dan mengembalikan gambar hasil. Nah, seperti ini output dari program tersebut. Baik, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.